Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pagi ini terambil dari surat Roma, pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-36. Saya membacakan ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Godly Family yang terkasih, Roma pasal 11 ayat 33 hingga ayat 36 ini merupakan doa dan puji-pujian kepada Allah yang diungkapkan oleh Paulus. Paulus mengatakan kalimat betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Bukan karena hikmat Allah dan pengetahuan Allah itu tersembunyi bagi anak-anak Allah, tetapi karena wahyu itu, hikmat dan pengetahuan Allah akan rencana keselamatannya dinyatakan kepada Paulus dan kepada anak-anak Allah. Paulus mengatakan ini di dalam Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi Paulus menaikkan pujiannya kepada Allah bukan didasari oleh keputusasaan terhadap hikmat dan pengetahuan Allah, melainkan karena dia mengerti hikmat dan pengetahuan Allah itu. Kita memuji Tuhan, menaikkan doksologi kepada Tuhan, bukan karena kita sudah putus asa dan mengatakan bagaimana Tuhan saja, karena Dia memiliki hikmat dan pengetahuan yang dalam. Kita menaikkan doksologi atau pujian kepada Allah karena kita mengerti siapa Allah kita dan memahami akan rencana keselamatan yang diwahyukan dalam Alkitab. Kita menaikkan doksologi karena Kristus mati dan bangkit bagi kita. Kita menaikkan doksologi karena kita mengerti firman Allah dan rencananya dalam kehidupan kita. Contohnya Ayub, pada saat dia kehilangan harta benda, kehilangan anak-anaknya, doksologi itu dia panjatkan karena dia mengenal Allah. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan setelah perjalanan panjang penderitaannya, dia kembali memuji Tuhan dan berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bisa mengucapkan doksologinya karena dia mengenal Tuhan. Demikian juga dengan Paulus. Dia sampai kepada doksologinya setelah uraian yang panjang lebar tentang Allah dan rencana keselamatannya karena dia diizinkan untuk memiliki pikiran Kristus. Pertanyaan untuk kita, sudah berapa lama kita tidak lagi memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya? Orang Kristen yang tidak bisa mengucap syukur dan memuji Allah dengan hati bukan karena dia banyak mengalami penderitaan, melainkan karena orang itu tidak mengenal Tuhan. Apa yang kita butuhkan untuk bisa bersyukur dan memuji Tuhan? Bukanlah uang yang lebih banyak, juga bukan tubuh yang lebih sehat atau pekerjaan yang lebih lancar. Banyak orang Kristen walaupun tubuhnya sehat, pekerjaannya lancar dan uangnya berlimpah, tetapi tidak pernah memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi bukan faktor eksternal yang kita butuhkan dan juga bukan perubahan eksternal yang kita butuhkan untuk bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kita butuhkan adalah perubahan hati. Yang kita butuhkan adalah pengenalan akan Allah yang lebih dalam dan lebih baik. Yang kita butuhkan adalah pengalaman bersama Tuhan. Yang kita butuhkan adalah Kristus. Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan setiap hari untuk bisa memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan-Mu ya Tuhan. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusan-Mu dan sungguh tidak terselami jalan-jalan-Mu. Kami berdoa agar dapat semakin memahami akan rancangan-Mu. Kami berdoa agar kami bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk senantiasa dapat bersyukur dalam hidup ini dan senantiasa dapat memuji Tuhan. Amin.